Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan kembali pujian ini. Saya ingin mengajak kita untuk menyembah ya. Saya sebelum Bapak Ibu semua saudara berdiri bersama-sama di hadirat Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
Berfirmanlah sesuai, berbicaralah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hanyalah alat, hamba-Mu hanyalah utusan Allah kepada Kami. Urapi hamba-Mu, urap, biarlah mereka mendengar. Dan Tuhan ada di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami serahkan. Pujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menaikkan. Haleluya. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Saya bisa minta ganti. Oke, puji Tuhan. Shalom. Masih semangat? Shalom. Haleluya untuk Allah kita. Kalau saya terakhir ke Sambas ini tahun 2018 ya, waktu itu Paskah. Jadi saya 6 tahun benar ini. Tapi saya bersyukur karena Tuhan juga memberi sehat, menjaga, melindungi ya semasa COVID ya terjadi ya. Saya percaya kalau di Kalimantan tidak begitu terasa banget ya, tapi kalau di Jawa luar biasa ya, perjuangannya hidup atau mati. Apalagi pada tahun 2021 itu tinggi-tingginya ya, di jalan-jalan itu setiap menit mesti terdengar sirine ambulan, sampai apa itu tukang gali kubur, rumah sakit, petugas makam semua kewalahan gitu, seperti itu ya. Kalau Tuhan lakukan, saya juga bisa tetap sehat, tetap hidup sampai hari ini karena ada tugas yang belum selesai. Amin. Tapi saya juga bersyukur ya, sebelum COVID itu Tuhan menghadiahi saya sehingga saya bisa pergi ke tanah perjanjian. COVID kan diumumkan di Indonesia Maret, saya awal April selama 13 hari ya, Tuhan izinkan ya, kami ada hamba Tuhan 10 orang free ya, tidak bayar sepeser pun, malah disangoni untuk berangkat ke tanah perjanjian ya.
Sekalipun mungkin mata tidak melihat, tapi roh itu menangkap dengan kuat, ya, bahwa di sanalah Tuhan kita pernah hidup, pernah dilahirkan, dan juga berkarya dan mati bagi seluruh umat manusia. Ya, puji Tuhan. Ya, memang sebetulnya saya rindu ya, karena sudah lama banget. Tapi karena situasi kondisi kalau naik pesawat dan sebagainya terlalu banyak peraturan, saya ini sampai sudah ya vaksinnya itu 2 kali, boosternya saya ini sudah 4 kali. Ya, untuk menjaga keamanan, karena jemaat yang saya layani kan juga banyak yang sudah lansia, juga para penyandang disabilitas, ya. Jadi ya saya harus menjaga diri. Tapi kalau untuk pelayanan ke Bali, saya tetap berangkat setiap tahun, karena di sana saya 10 tahun membangun komunitas, dan puji Tuhan tahun lalu itu dari orang Hindu asli ada yang dibaptis untuk terima Yesus. Ya, jadi seperti itu. Saya tidak pernah surut untuk pelayanan misi, tetap berjalan. Cuma memang belum sampai ke tempat-tempat lain, khususnya ke Kalimantan Barat. Ini puji Tuhan oleh hambanya, ya, saya juga rindu ternyata kok dan bersama Pastor John Dimmer dan Mas Rahmat boleh berkunjung. Dulu pernah ada teman kita, Tuhan namanya Bapak Pendeta Yakub Sri Eko Srianto, dipanggil Tuhan tahun lalu, ya, karena ada pendarahan di otaknya, gitu, sehingga gagal operasi. Ya, yang lain ya tenaganya sudah mulai menurun, sehingga saya bersyukur dengan Pastor John Dimmer boleh kembali ada. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk, saya percaya bahwa seperti Pastor John tadi, bahwa setiap kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, peristiwa, kejadian, tragedi menimpa hidup kita. Saya percaya juga di sini ada oma-oma, mungkin opa, bapak, ibu, adik-adik, ya. Saya percaya bahwa setiap kita semua tidak ada yang luput dari yang namanya peristiwa kejadian hidup, entah itu ya mungkin menyenangkan atau bahkan menyakitkan atau juga menderita. Nah, apa yang dialami di dalam kejadian di Alkitab ini, saya percaya kita semua perlu juga mengalaminya. Nah, pada malam hari ini saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang mengalami Tuhan. Kalau kita sudah sehari-hari mengalami kejadian peristiwa hidup, entah itu menyenangkan atau tidak sebanding dengan ketika Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat di dalam hidup kita ini. Ya. Oleh karena itu, masalah persoalan bagi Tuhan itu tidak menjadi masalah. Karena masalah, kejadian, penderitaan, sakit, penyakit, kekurangan, ya, kesehatan, umur, sebetulnya Tuhan pakai untuk menarik kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita ini berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa saya sudah beragama, saya sudah menjadi orang Kristen sejak kecil. Itu tidak menjamin bahwa kita pasti suatu saat kelak akan masuk surga. Karena kalau kita hanya hidup beragama, tidak ada bedanya dengan ya orang-orang lain di luar kekristenan. Makanya itu setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjumpai Tuhan, harus mengalami Tuhan,
di dalam kehidupan kita ini setiap hari. Mengalami Tuhan, menjumpai Tuhan itu memang tidak sesuatu yang spektakuler, yang besar, gitu ya, yang dimana itu bisa menjadi viral kalau zaman sekarang. Tidak, hal-hal yang sederhana, hal yang kecil yang Bapak Ibu Saudara jumpai. Mungkin adik-adik sekolah kesulitan belajar, kesulitan untuk mengerjakan tugas, kesulitan untuk misalnya berkomunikasi dengan teman-teman. Tapi ketika adik-adik percaya Tuhan, adik-adik berdoa meminta Tuhan menolong, dan Tuhan tolong bisa menyelesaikan tugas. Meskipun adik-adik sadari tidak pintar seperti teman-teman yang lain, mungkin nilainya 9, 10, tapi karena adik-adik tekun terus berjuang, Tuhan tolong dari waktu ke waktu. Itu bukti bahwa adik-adik itu disertai Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari dalam hidup ini. Begitu juga oma-oma di usia yang sudah sepuh, ketika badan ini mulai kurang sehat, semua penyakit mulai datang, tapi oma-oma tetap semangat pergi beribadah, tetap menjadi berkat, menjadi pendoa, mendoakan orang lain, hamba Tuhan, gereja, pelayanan, berbagi sukacita, berbagi kasih. Tidak harus selalu harta benda, tapi melalui doa, melalui kesaksian, melalui telepon, menguatkan hati. Itu membuktikan bahwa oma-oma, bapak, ibu, saudara mengalami Tuhan, benar-benar berjumpa dengan Tuhan setiap hari di dalam peristiwa kehidupan ini. Nah, di dalam Alkitab ada peristiwa yang terjadi oleh seorang ibu yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Saya percaya cerita ini sudah sangat sering Bapak Ibu Saudara dengar. Tapi tidak ada salahnya kalau malam hari ini kita mau merenungkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan menerima rema yang baru dari cerita kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca dari mulai ayat 40 mari dipersilakan Mas Rahmat. Yesus membangkitkan anak. Maksud saya Injil Lukas pasal 8 saya langsung ayat 40. Maaf. Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai yang ke-48. Mari dipersilakan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, yang adalah kepala rumah ibadat, sampai tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang kepada rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakunya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin. Sampai di situ, Mas. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang disampaikan oleh Dr. Lukas, penulis dari Injil Lukas ini.
Apa yang terjadi ketika orang-orang tadi sedang menantikan Tuhan? Ayat 40-nya dibaca sekali lagi, Mas. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Cukup dari situ. Ketika Tuhan Yesus kembali untuk menjumpai orang-orang. Yang pertama, yang menyambut Dia. Yang kedua, yang menanti-nantikan Dia. Jadi Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika agama itu menjadi satu kebiasaan, tanpa ada roh di dalamnya, ada kehidupan di dalamnya, itu cuma mentok kepada tata cara atau seremonial ibadah. Kalau setiap kita datang ke rumah Tuhan, datang ke persekutuan, kalau kita ini tidak memiliki hati terbuka untuk menyambut Tuhan dan menantikan Tuhan, sekalipun mungkin WL hamba Tuhan mengatakan Tuhan hadir di sini, Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah mengalami apa-apa. Karena mengalami Tuhan itu harus perjumpaan secara pribadi lepas pribadi dalam segala situasi, baik di gereja, baik di rumah, baik di masyarakat, baik di sekolah, kalau adik-adik di pekerjaan, di dalam semua profesi, Bapak, Ibu, Saudara semua. Karena kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu jangan salah ya. Kalau kita beragama Kristen masih selamat, tidak. Agama tidak pernah menyelamatkan seseorang. Kalau orang yang beragama tidak bertuhan, sama saja. Contohnya, banyak orang mengakui beragama, tokoh agama, tapi coba kelakuannya, banyak yang rusak, banyak yang bejat, banyak yang tidak sesuai dengan iman yang dianutnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang dipercayai. Kekristenan itu jalan hidup. Jadi orang itu bisa melihat setiap jejak dari langkah hidup kita hari lepas hari. Orang tidak harus pinter, bergelar sarjana atau doktor teologi. Mungkin ya doktor di bidang ilmu, pengetahuan umum, menguasai bidang tertentu. Orang tidak harus kaya raya, pinter bisnis, dia bisa sukses karena dia memiliki pengetahuan, kepandaian untuk bekerja, berbisnis. Dia dikenal namanya di masyarakat. Tidak harus seperti itu, karena contohnya banyak. Orang yang punya gelar, punya nama besar, punya kedudukan tinggi, kita melihat kenyataan hidupnya tidak sesuai sama sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi kekristenan itu bukan agama, tapi jalan hidup. Orang akan selalu melihat hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan. Orang itu akan melihat baik buruknya akan kelihatan. Jangan karena Kristen itu kasih, kalau kita salah pasti Tuhan ampuni. Ada banyak pengajaran yang lagi ngetren sekarang, Kristen progresif, rusak Bapak Ibu. Kalau orang itu sudah memasukkan pikirannya di dalam firman Tuhan,
Tuhan, ya, lalu menganggap kebenaran itu seperti apa yang dipikirkan, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, tapi saya tidak berbicara ke sana. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara fokus di dalam peristiwa kejadian apa yang dialami oleh seorang perempuan ini. Di sini yang ibu-ibu atau adik-adik yang sudah akil balik, ya, yang masih menstruasi, biasanya berapa sih? Paling banter seminggu, 2 minggu selesai. Tapi perempuan ini 12 tahun. Saya percaya bukan sebulan berhenti lalu lagi. Saya percaya terus menerus. Kalau setiap hari pendarahan, repotnya bukan main, susahnya bukan main, sakitnya bukan main. Firman Tuhan menceritakan dia sudah menjual seluruh hartanya untuk pergi ke tabib, ke orang pintar, ke paranormal, ke dokter, berobat, tapi tidak sembuh juga. Itu sangat menyakitkan. Ya, keluarganya pun jadi repot, jadi susah, apalagi yang mengalaminya sendiri. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak mengalami kejadian atau peristiwa seperti perempuan ini, tapi pasti ada peristiwa kejadian hidup yang membuat Bapak Ibu Saudara itu terluka, batinnya pahit, hatinya muncul akar pahit, tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan rasa sakit, penderitaan. Seperti perempuan yang mengalami hari lepas hari, terus pendarahan tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara juga mengalami peristiwa hidup yang menyakitkan, rasanya tidak ada ujung pangkalnya. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa hidup Bapak Ibu sudah berhenti di situ, sudah selesai di situ, sudah habis di situ? Tidak. Dulu ketika saya 40 tahun saya masih melihat, saya baru 20 tahun kehilangan penglihatan. Jadi sebetulnya saya sudah melihat hampir semua apa yang ada di dunia ini, pemandangan dan sebagainya. Tapi ketika saya kehilangan penglihatan, itu pun susahnya, sakitnya, menderitanya luar biasa. 6 bulan saya berdoa di kaki Tuhan jam 12 malam sampai subuh. Setiap hari saya lakukan untuk minta mukjizat. Dari bulan November tahun 2003 sampai pasca 2004 bulan April. Ketika 6 bulan sepertinya langit tertutup, tidak ada jawaban, saya berhenti. Saya mulai meminta supaya saya diberi cara pandang, sudut pandang yang baru tentang keberadaan diri saya. Saya tidak lagi menangisi kehilangan penglihatan saya. 2 kali operasi di Jakarta kepada ahli glaukoma, tapi karena kondisinya absolut gagal total. Dan sampai hari ini saya kehilangan penglihatan. 2 tahun saya terpuruk. Waktu itu saya sudah studi akhir teologi, terpuruk benar-benar saya. Tapi saya setahun bangkit lagi. Saya untuk kembali menjalani hidup saya, pelayanan saya. Sampai akhirnya Tuhan bawa, memang kalau Pastor John pasti jauh lebih banyak karena dia lebih panjang sejak kecil mengalami dari tempat ke tempat dia aja. Saya belum, saya baru 17 provinsi karena COVID jadi berhenti, maunya terus berjalan. Jadi Bapak Ibu, ketika keluarga saya datang meminta saya untuk kembali, mereka seolah-olah menuduh saya
karena saya berkhianat, murtad dari agama saya. Satu-satunya keluarga saya dulu musuhin saya. Saya percaya Yesus bahkan jadi hamba Tuhan. Saya katakan tidak. Saya sembuh, Yesus tetap berkuasa. Saya tetap jadi buta dan sakit, Yesus tetap berkuasa. Bapak Ibu, orang Kristen itu sering cengeng, anggap kalau kita mengalami masalah, penderitaan, sepertinya tidak ada pertolongan, lalu mengatakan Tuhan itu tidak berkuasa. Itu kan katanya kita. Iblis yang mencoba merasuki pikiran kita. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak berkuasa karena kita tidak mendapatkan mukjizat. Salah besar. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menangis lagi. Oke, saya tidak dapat mukjizat, tapi mukjizat setiap hari saya diselamatkan, saya dikuatkan, saya bisa bergerak. Ya, saya menghidupi dua anak saya. Anak saya yang terakhir kuliah di Universitas Negeri Surakarta Solo, sudah semester 8 ini sedang skripsi. Ya. Saya ngangsup rumah 10 tahun, ya. Setiap bulan 2,5 juta. Kalau bukan Tuhan, siapa yang menolong saya? Enggak mungkin. Saya melayani di jemaat yang saya gembalakan mayoritas penyandang disabilitas. Gereja saya adalah gereja inklusi karena di sana ada tunanetra, cacat tubuh, ada yang kena stroke, lansia, rata-rata orang-orang kecil, orang-orang miskin secara keuangan hampir ya tidak bisa nutup pelayanan. Saya 0% tidak ngambil apa-apa dari gereja. 10 tahun sudah saya. Dari mana saya hidup? Saya menjadi seorang pendoa syafaat. Dari sanalah saya hidupi oleh Tuhan. Jadi kalau tidak mungkin saya hidup. Saya bisa bergerak pelayanan misi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami penderitaan masalah, bukan berarti di sana tidak ada Tuhan. Berarti hidup Bapak Ibu berhenti di titik itu. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan hati Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan. Amin. Untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak hanya kata orang seperti Ayub di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Dahulu aku hanya mendengar kata orang, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Itu yang perlu Bapak Ibu Saudara alami sebagai anak-anak Tuhan. Jangan hanya kata orang, jangan hanya mendengar kesaksian. Sekarang ini ribuan di YouTube Bapak Ibu di Saudara bisa melihat yang sudah tua-tua bisa mengoperasikan HP Android. Apapun bisa dilihat di sana, kesaksian yang model apapun. Tapi itu kan kesaksian orang lain. Itu kan orang lain yang mengalami. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara sendiri? Apakah mengalami Tuhan, menjumpai Tuhan setiap hari di dalam hidup kita? Kalau tidak, Bapak Ibu, kekristenan Bapak Ibu loyo, gak ada gairah, gak ada semangat. Berpuluh-puluh tahun ke gereja ya seperti itu saja. Tidak ada sesuatu. Tidak ada api yang membakar hati Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu harus seperti perempuan, harus seperti orang-orang ketika Tuhan Yesus kembali untuk menjumpai anak-anaknya. Apakah Bapak Ibu Saudara menyambutnya? Apakah Bapak Ibu Saudara menantikannya? Kalau tidak ada gairah itu, roh itu di dalam hati Bapak Ibu, maka kekristenan Bapak Ibu hanya sekedar agama. Bapak Ibu tidak pernah dibuat bergairah setiap kali datang beribadah. Entah itu
itu banyak orangnya atau sedikit, bahkan sendiri sekalipun. Saya pernah katakan kepada pengurus gereja saya, kalau yang lain mungkin ya apa yang Tuhan taruh visi dan misi untuk gereja tunanetra, yang lain tidak setuju atau ingin pergi, saya katakan dipersilakan. Sendiri pun saya akan tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu, kebenaran itu tidak perlu menunggu keputusan banyak orang. Ketika kita mempercayai bahwa kebenaran Alkitab itu mutlak firman Tuhan, Bapak Ibu pegang, orang lain mempertanyakan, ya terserah. Tapi kita yang percaya Tuhan dituntun oleh Roh Kudus, kita tetap pegang kebenaran itu kuat-kuat. Apa yang dialami oleh wanita ini? Ayat 44. Mari kita akan kupas satu persatu. Ayat 44 Mas Rahmat dibaca. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya, dia maju dari belakang. Dari belakang itu artinya sebetulnya dia takut, sebetulnya dia malu, sebetulnya dia ini sedang mengendak-endak bersembunyi untuk menjumpai Tuhan, untuk ketemu Tuhan, untuk menjamah jubah Tuhan. Situasi, kondisi, keadaan Bapak Ibu Saudara mungkin keluarga miskin, mungkin Bapak Ibu keluarganya mengalami perceraian karena ekonominya lemah, saudara tidak berpendidikan tinggi, Bapak Ibu ke gereja malu-malu, duduk di pojok belakang, takut orang lain memberi penilaian, takut dipandang orang lain. Seperti perempuan ini, ada banyak orang yang malu untuk datang kepada Tuhan karena keberadaannya itu memang manusiawi. Tapi apa yang terjadi setelah itu, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dengan seksama. Tapi perempuan ini tetap menguatkan hatinya apapun situasinya, karena 12 tahun bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang sedikit. Semua sudah habis, tidak ada lagi yang diharapkan. Satu-satunya ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat, akan datang, itulah kesempatan terakhir baginya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia akan sembuh. Kalau enggak, mungkin dia bisa bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara masalah persoalan hidupmu, Bapak Ibu Saudara anggap itu terlalu berat, tidak ada yang menolong. Tapi percayalah, ada satu-satunya jalan keluar dan penolong. Walaupun Bapak Ibu Saudara mungkin ini terakhir dari hidupku, aku akan mengambil jalan pintas kalau ini tidak berhasil. Mungkin ada pikiran seperti itu dari hati Bapak Ibu Saudara. Malam ini Tuhan ingin mengungkapkannya, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Bapak Ibu jangan bersembunyi dengan penderitaan, dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan rasa malu, dengan kepahitan. Karena sebetulnya Tuhan sedang menunggu Bapak Ibu Saudara. Seperti perempuan ini, jemahlah jubah Tuhan, maka akan terjadi sesuatu di dalam hidupmu. Bukan orang lain yang terus mendorongmu, bukan pendeta yang terus harus besuk dan terus mendorong,
Bapak Ibu Saudara untuk datang. Tapi milikilah niat hati dari dalam. Aku harus mengalami Tuhan sendiri. Aku harus menjumpai Tuhan Yesus sendiri. Karena kalau itu dorongan dari luar, seringkali kekristenannya menjadi kanak-kanak, tidak dewasa. Dan banyak orang Kristen juga yang duniawi, karena terus harus didukung, disupport, harus diperhatikan. Kalau enggak ngambek, kalau enggak pergi, harus susu terus, makanan keras, mental, dan dia pindah ke satu tempat. Nanti masalahnya seperti itu terus, enggak pernah habis. Karena Bapak Ibu Saudara terus bersembunyi dengan kondisi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak punya tekad untuk melangkah sendiri dengan penderitaanmu, dengan kesusahanmu, dengan masalahmu, dengan kepahitanmu. Tidak pernah mau datang sendiri. Jangan mengharapkan Bapak Ibu kebahagiaan, keselamatan itu datang dari orang lain, tapi dari Tuhan yang menggerakkan hatimu untuk datang kepadanya. Perempuan ini mengambil inisiatif itu. Dia tidak peduli lagi dengan apa kata orang, pandangan orang lain. Walaupun dari belakang mungkin orang itu mengabaikan, mengecilkan, memandang sebelah mata, tapi tetap dia datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-45. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengumuni dan mendesak engkau. Ya, Bapak Ibu, respon Tuhan dan respon murid-muridnya berbeda. Murid-muridnya menganggap, Guru, ini orang banyak, semua berdesak-desakan untuk ketemu Guru. Jadi wajar kalau Guru itu kesenggol, kepepet. Kan biasa kalau Bapak Ibu mungkin waktu di kerumunan berjubel orang, pasti kanan kiri kesenggol, muka belakang juga kesenggol. Wajar kan? Tapi responnya Tuhan berbeda. Siapa orang yang menjamah? Karena Tuhan merasa bahwa sentuhan dari seseorang yang mengalami penderitaan, sakit, penyakit, kepahitan, masalah yang tidak ada ujung pangkalnya, ketika dia punya hati yang benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, itu ditangkap oleh Tuhan. Dan getaran itu sampai kepada surga, sampai kepada hatinya Tuhan sendiri. Hati murid-muridnya enggak kerasa, enggak sama sekali. Karena itu menganggap peristiwa yang lumrah. Karena banyak orang berjubel, tapi ini berbeda. Kerinduan dari seseorang yang menderita, yang sakit, yang sudah terlalu lama, yang sudah kehilangan pengharapan, terakhirnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika hati itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara, itu akan ketemu dan klik dengan hatinya Tuhan. Getaran itu akan benar-benar terjadi. Disitulah terjadi mujizat. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke gereja, apakah Bapak Ibu merasa ada getaran dari hati kita? Itu sampai kepada surga. Dan kita juga merasakan getaran hati Tuhan menunggu kita, untuk Tuhan melakukan sesuatu kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu Saudara rindu mengalaminya? Ini waktunya. Ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang biasa. Ini luar biasa. Karena hati manusia yang berdosa, yang penuh dengan kerinduan, bertemu dengan
hatinya Sang Maha Pencipta, hatinya Tuhan Maha Kudus, bertemu dalam getaran akan kerinduan kepada Tuhan, akan kesembuhan, akan mujizat, akan keselamatan, maka itu disitulah terjadi mujizat. Kelihatan sederhana, tapi ini tidak sederhana. Ayat yang ke-46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ada seorang yang menjamah aku. Siapa orang itu? Perempuan yang sakit mendarah 12 tahun. Tuhan mengidentifikasi persis ada seseorang yang membutuhkan itu, membutuhkan untuk ketemu Tuhan, membutuhkan untuk mengalami Tuhan, membutuhkan untuk mujizat Tuhan, membutuhkan untuk keselamatan Tuhan. Tuhan mengidentifikasi orang tersebut. Mungkin orang itu bapak, ibu, saudara, opa, oma. Saat itu Tuhan mengidentifikasi pribadi, lepas pribadi, persis seperti yang orang itu butuhkan. Tuhan juga sudah mengidentifikasi bapak ibu, persis seperti apa yang bapak ibu saudara butuhkan. Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya bapak ibu saudara tidak mendapat jawaban. Malam yang sederhana ini, malam yang diberkati secara luar biasa ini, Tuhan sedang menunggu sekian puluh tahun hati bapak ibu untuk ketemu dengan hatinya Tuhan. Getaran itu Tuhan rasakan, karena ada kuasa atau tenaga yang keluar. Jadi bapak ibu, ketika seseorang itu menjamah juga Tuhan atau menyentuh kebenaran, kekudusan, di situ ada kuasa yang keluar, maka akan terjadi sesuatu perubahan yang dahsyat dan luar biasa atas hidup seseorang. Gak mungkin sama Tuhan, gak mungkin sama lagi seperti yang sudah-sudah, dan itu pasti akan terjadi. Apakah bapak ibu saudara merindukan itu? Oh, ini terlalu berat Bapak Pendeta Yafer. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Oh, ini terlalu sederhana Bapak Pendeta Yafer. Tuhan tak pernah menilai satu masalah dari hidup seseorang itu sederhana. Semua penting, semua istimewa di mata Tuhan, semua berharga. Perempuan ini direndahkan, disisihkan oleh masyarakat karena dianggap kotor. Tapi Tuhan menyambutnya. Tuhan mengidentifikasi pribadinya. Itu artinya Tuhan menerima orang itu apa adanya. Ayat yang ke-47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Keberanian untuk menceritakan apa yang terjadi itu terungkap ketika orang ini berjumpa dengan Tuhan, ketika orang ini mengalami Tuhan Yesus. Mungkin tadinya hidupnya dicekam ketakutan, terkurung, terpuruk, seolah-olah tidak ada yang pernah mau mendengar cerita hatinya. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah lama menantikan dia untuk datang. Bapak ibu, mungkin bapak ibu malu mengatakan sesuatu dan orang lain meremehkan apa yang bapak ibu ceritakan. Bapak ibu suara saudara ingin menyampaikan sesuatu tapi orang lain tidak mau menganggapnya. Sebetulnya getaran itu sudah lama Tuhan tunggu untuk bapak ibu saudara datang dan mengalami Tuhan menjamah. Ceritakanlah semua
kesulitan, penderitaan, rasa sakitmu, kepahitanmu, beban beratmu kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menerimanya. Bahkan hidupmu akan dipakai untuk menjadi berkat dan saksi bagi orang. Ayat 48 sebagai ayat kuncinya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, hai anakku, siapa yang memberikan gelar atau kedudukan yang istimewa bagi perempuan ini? Tidak ada. Dia dianggap perempuan cemar, orang berdosa, pantas mengalami semuanya. Tidak ada yang mengakuinya sebagai anak atau saudara atau teman atau sahabat. Tapi lihatlah, Tuhan mengatakan, "Hai anakku." Betapa berharganya hidup Bapak Ibu Saudara di mata Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara diakui sebagai anaknya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, sebejat, serusak, semiskin, sebodoh apapun Bapak Ibu, Tuhan memposisikan kita istimewa sebagai anaknya. Pergilah, sebab imanmu telah menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya mungkin tidak berpanjang untuk mengkhotbahkan ini, tapi intinya bahwa ketika Bapak Ibu memiliki penderitaan, memiliki rasa pahit, kesakitan, Bapak Ibu tidak bisa menceritakan beban berat kepada orang lain. Malam hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk datang kepadanya. Jamahlah sumber-sumber Tuhan, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan, kesucian Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami mukjizat. Mungkin tidak sakit secara fisik, tapi jiwamu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu terlukai oleh kata-kata orang lain, oleh perkataan orang tua, oleh kondisi keluarga, ekonomi. Cita-citamu mungkin tidak berhasil, tapi percaya, Tuhan menyambut kita, mengidentifikasi kita pribadi lepas pribadi, dan Bapak Ibu Saudara istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Tangkap kebenaran ini, dan kita akan menyanyikan satu pujian ini. Kita akan kembali menyembah Dia, bebaskan rohnya. Kalau Tuhan ingin menjamah engkau, ingin melawat engkau, Bapak Ibu Saudara ingin hidup akan maju ke depan tanpa paksaan. Jangan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kalau Roh Kudus itu menggerakkan, jangan ditahan. Kita akan pujikan pujian ini, penyertaan-Mu Tuhan. Horabashakata, Horabashakata, Orang pasang kata dan sebut Bapak Ibu semua bangkit berdiri, tetap ada di hadirat. Izinkan firman Tuhan itu bekerja. Terima kasih Tuhan. Orang pasang kata, nanti hamba Tuhan, Pastor David, Pastor John, dan yang lain, Ibu Gembala, untuk mendoakan opa-oma, Bapak Ibu Saudara yang maju. Kita pujikan pujian ini, haleluya. Penyertaan Tuhan segala
katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Irabasya katakan, tolong sama satu bersama, tolong dalam doa, tolong hati yang tahu, Tuhan memulihkan jiwa yang lemah. Terima kasih Tuhan, biar musik mengalir dengan lembut. Urabasya katakan, terima kasih Tuhan. Ambillah waktu beberapa menit untuk berbicara secara pribadi dengan Bapa di surga. Dia memanggilmu anakku. Bapak Ibu Saudara istimewa, Bapak Ibu Saudara diidentifikasi oleh Tuhan. Tuhan mengenal sampai kedalaman hati. Satu persatu datangi ya Tuhan, hampiri ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Milikilah keberanian, sebab Engkau memiliki Tuhan yang sama. Tuhanmu adalah Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih. Setiap kami semua punya kebutuhan akan Tuhan, akan hadir-Mu, akan kasih-Mu, akan pelukan-Mu, akan jamaah. Berkati gereja, seluruh jemaat GTPS Sambas ini, berkati Pastor David Ibu, Tuhan juga keempat putra-putri. Kalau jemaat ini sedang merenovasi tempat, kami percaya seperti firman-Mu berkata, Engkau akan meluaskan, melapangkan tempat kemah, memperluas patok, memperlebar kemah. Bahwa rumah-Mu ini adalah kemah perjanjian, tempat di mana Engkau tinggal, di mana ada nama Tuhan bisa, di mana ada kebenaran, ada keselamatan, ada kekudusan Tuhan. Rumah ini memang rumah biasa seperti yang lain, tapi yang membedakan Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini. Karena itu hormati, hargai, kuduskan seluruh jemaat Opa, Oma, Bapak, Ibu, besar, kecil, tua, muda, yang mengalami kebutuhan akan Tuhan. Lebih daripada makan, minum, kesehatan, pertolongan keuangan, pekerjaan, rumah tangga, Kau hadir di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik memberikan pada malam hari ini, sehingga kami diberi perspektif yang baru, sudut pandang yang baru tentang kebenaran firman, bahwa Engkau mengidentifikasi hidup kami, masalah kami, persoalan kami, dan Kau tidak malu menyebut kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pengakuan itu datangnya dari pihak Tuhan kepada kita, orang-orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang dulunya adalah pendosa, tapi Tuhan terima kita apa adanya. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu berprakarsa sendiri untuk menyelamatkan kita, umat manusia yang sudah jatuh. Betapa bahagia kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hidupi Dia, alami Tuhan setiap hari dalam seluruh hidupmu, rumah tangga, usaha pekerjaan, studimu, masa depan, pelayanan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Firman-Mu akan terus bekerja, melengkapi, menggenapi sampai rencana-Mu terselesaikan bagi hidup setiap kami, bagi anak-anak, bagi seluruh oma, bapak ibu saudara semangat di TPS Sambasi bersama Pastor David, Ibu dan keempat putra putri dan seluruh pengurus pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih.
Jadikan gereja ini terang, kesaksian, garam, dan berkat di sekitar lingkungan, bahkan di kota Sambas, bahkan di seluruh Kalimantan Barat dan Indonesia. Terima kasih Bapak. Bapak mau mengangkat tangan dan memberkati jemaat ini, memberkati gerejamu sedang direnovasi, memberkati hamba Pastor David, Ibu dan Bapak, seluruh pekerja, seluruh pengurus di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Hamba sudah menyampaikan doa dan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara diberkati